Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini kalian seperti hari-hari yang lalu, yaitu masih sehat, segar bugar, serta tetap semangat. Baiklah anak-anakku, untuk kesempatan PJJ pembelajaran jarak jauh pada hari ini, yaitu kalian akan belajar dalam pelajaran tematik, yaitu pada tema 1 subtema 2. Yang akan kalian pelajari kali ini adalah mengenai seluruh pembelajaran subtema 2, mulai pembelajaran 1 sampai dengan 6, yang mana berupa resum atau kesimpulan dari setiap masing-masing pembelajarannya dalam satu subtema, yaitu subtema 2. Yang akan kalian pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama PPKN, mengenai mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bahasa Indonesia menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis dan visual. Sedangkan IPS mengenai mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Selanjutnya menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia dan seterusnya. Kemudian IPA menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Terakhir SPDP memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Baik, langsung kita menuju pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kalian pelajari adalah mengenai ide pokok atau kalimat penjelas sekaligus. Karena apabila kita sedang membicarakan ide pokok, maka secara tidak langsung kita juga harus mengenal yang namanya kalimat penjelas. Nah, di sini ada satu contoh paragraf yang saya ambilkan dari buku paket tema kalian yang berjudul Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, ini gambar ini adalah sebagai penjelas paragraf ini, atau biasa kita sebut sebagai gambar cerita. Nah, apa itu ide pokok? Jadi ide pokok pada suatu paragraf diambil dari kalimat utama yang berasal dari kalimat yang bersifat umum. Jadi yang dimaksud kalimat utama di sini adalah pada sebuah paragraf itu pasti mempunyai kalimat utama. Nah, bagaimana cara kita mencari kalimat utama? Yaitu kita cukup mencari kalimat-kalimat yang ada pada paragraf ini. Carilah satu saja kalimat yang bersifat umum, ya, kalimat yang segini banyaknya.
akan ada satu kalimat yang sifatnya umum. Ya, di sini ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari kelima kalimat ini pasti ada satu kalimat yang bersifat umum. Di manakah itu? Nah, kita baca dengan baik-baik, resapi dengan baik-baik, pelan-pelan, maka kita akan menemukan kalimat yang bersifat umum. Nah, disinilah pada kalimat ini, pada paragraf ini dapat diketahui bahwa bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kemudian setelah itu baca kembali dan pahami. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat. Banyak orang memanfaatkan sepeda. Sepeda juga ramah lingkungan dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat ini itu kalimat yang sifatnya menjelaskan, artinya menjelaskan dari kalimat yang bersifat umum, yaitu di sini menyenangkan sekaligus menyehatkan. Menyenangkan dalam hal apa? Nah, ini menyenangkan dalam hal alat transportasi darat, mudah dikendarai, praktis, murah, ini menyenangkan. Dimanfaatkan sebagai transportasi ke kantor, sekolah, dan lain sebagainya. Ini menyenangkan. Menyehatkan masuk pada ini ramah lingkungan, menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ini masuk pada cerminan dari kalimat utama tadi, kalimat yang pertama, sehingga bisa diketahui bahwa ide pokok yang ada pada paragraf ini adalah pada kalimat pertama, yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kalimat penjelas? Kalimat penjelas ini adalah beberapa kalimat yang bersifat khusus dan mempunyai peran menjelaskan. Nah, ini ada keterangan beberapa kalimat. Artinya, kalimat penjelas ini terdiri dari lebih dari satu kalimat. Ya. Karena apa? Karena kalimat penjelas ini itu fungsinya yaitu menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan kalimat utama yang menjadi ide pokok tadi. Ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kemudian dijelaskan pada kalimat-kalimat setelahnya. Maka kalimat-kalimat itu harus lebih dari satu untuk menjelaskan ide pokok tadi. Nah, pada paragraf ini diketahui bahwa kalimat penjelasnya terdiri dari sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi dan seterusnya. Kemudian banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, dan seterusnya. Nah, ini kalimat-kalimat ini menjelaskan ide pokok. Nah, demikian untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada muatan pelajaran IPA. Yang akan kalian pelajari yaitu mengenai alat gerak manusia atau rangka manusia. Alat gerak manusia adalah bagian dari rangka manusia seutuhnya. Rangka manusia terbagi menjadi 3 bagian antara lain. Nah, jadi yang dimaksud sebelum kita masuk pada alat gerak manusia, kalian harus paham dan mengetahui terlebih dahulu apa itu rangka manusia. Jadi alat gerak manusia ini adalah bagian dari rangka manusia seutuhnya. Ya. Nah, rangka manusia seutuhnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu rangka kepala atau yang biasa disebut dengan tengkorak. Nah, ini adalah rangka
rangka yang pertama, yaitu rangka kepala atau tengkorak. Kemudian rangka yang kedua yaitu rangka badan. Rangka badan ini dimulai dari tulang leher ya sampai dengan tulang pinggul, sampai dengan ini dari atas sampai dengan tulang pinggul. Nah, ini contoh bagian dari rangka badan. Nah, kemudian baru kita masuk pada rangka anggota gerak, rangka yang akan kalian pelajari lebih detail, lebih jelas. Rangka anggota gerak ini terdiri dari dua bagian, yaitu rangka anggota atau tulang anggota gerak atas, yaitu lengan tangan. Sepasang lengan tangan ini mulai dari tulang lengan atas sampai dengan tulang jari. Nah, di sini mengapa disebut rangka anggota gerak? Karena dari seluruh rangka manusia ini, bagian rangka yang paling dominan untuk bergerak adalah rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah, yaitu tangan dan kaki. Walaupun leher bisa bergerak, bahu bisa bergerak, mata juga bisa bergerak, tapi yang dimaksud rangka gerak, alat gerak manusia ini adalah rangka yang dominan bisa bergerak secara penuh. Kemudian tulang anggota gerak bawah. Nah, secara detail harus kalian pahami, harus kalian kenal baik-baik tulang lengan atas ini, kemudian tulang pengumpil, tulang hasta. Ya, di bawah lengan atas ada dua tulang, yaitu tulang pengumpil dan tulang hasta. Sampai dengan tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan jari-jari. Semua harus kalian pahami. Kemudian untuk anggota gerak bawah, yaitu kaki, terdiri dari tulang paha dari atas, kemudian tulang tempurung lutut. Ya, pada lutut ini ada tulang tempurung, bentuknya bulat. Kemudian di bawahnya ada tulang betis yang paling kecil ini yang ada di depan. Kemudian tulang kering yang ada di belakang, agak besar. Di bawahnya ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan terakhir adalah tulang jari kaki. Nah, di sini kalian harus bisa mengetahui, mengenal, memahami sekaligus menghafalkan tulang-tulang dari rangka anggota gerak manusia. Berikutnya masuk pada muatan pelajaran PPKN mengenai nilai luhur Pancasila. Nah, pada kali ini kalian akan memahami tentang tri kerukunan umat beragama. Apa itu tri kerukunan umat beragama? Yaitu yang pertama, kerukunan intern sesama umat beragama, artinya sama-sama seagama, umat muslim dengan umat muslim, umat Kristen dengan umat Kristen, dan seterusnya. Itu kerukunan. Kita harus saling rukun terhadap sesama umat beragama, sama-sama seagama. Contohnya adalah seperti ini ya. Kemudian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama ini adalah kerukunan antar umat yang berbeda agama. Ya, umat muslim dengan umat Kristiani, umat Kristiani dengan umat Hindu, atau umat muslim dengan umat Hindu, dan seterusnya. Contoh gambar seperti ini adalah wujud contoh dari kerukunan antar umat beragama yang berbeda. Nah, dari kerukunan umat beragama yang terakhir yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini contoh gambarnya. Ini terdiri dari seluruh pemuka agama di Indonesia yang
membina kerukunan dengan pemerintah. Dalam hal ini pada foto ini yaitu Pak Jokowi, presiden kita, presiden RI. Nah, kesemuanya ini itu disebut dengan tri kerukunan umat beragama. Yang pertama intern sesama umat beragama, seagama, satu agama. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama yang beda agama. Yang ketiga terakhir adalah kerukunan antar umat beragama semua agama ini yang menganut agama dan kepercayaan kita masing-masing, membina kerukunan dengan pemerintahan kita. Nah, ini merupakan nilai luhur dari Pancasila. Berikutnya yang akan kalian pelajari yaitu muatan pelajaran IPS mengenai karakteristik geografis Indonesia. Dalam hal ini kalian akan mempelajari mengenai persebaran flora. Apa itu flora? Flora adalah makhluk hidup yang berupa tumbuh-tumbuhan, tanaman atau pepohonan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persebaran flora ini terbagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan ini tersebar di berbagai pulau, yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri dari flora Indo-Malayan yang tersebar pada 4 pulau ini? Ciri-cirinya yaitu jenis pohonnya itu mempunyai jenis meranti-merantian. Terdapat berbagai jenis rotan yang sifatnya adalah kecil dan memanjang. Tidak terdapat hutan kayu putih, artinya semua kayu rata-rata bertekstur pekat atau hitam. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Nah, ini semua mencerminkan bahwa tumbuhan ini itu berada di wilayah zona Khatulistiwa, yang mana merupakan daerah daerah panas atau tropis. Nah, berikutnya yaitu flora Indo-Australian yang tersebar pada 4 pulau juga, yaitu Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri dari flora Indo-Australian? Yaitu jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek juga banyak, tidak terdapat jenis nangka atau duri-durian, buah yang berduri. Kemudian banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, makanya tumbuhan sagu ini menjadi makanan pokok yang didominasi di berbagai wilayah pulau ini. Rata-rata makanan pokok mereka bukan beras, bukan nasi, melainkan sagu. Kemudian muatan pelajaran SPDP yaitu mengenai cover buku cerita. Cover buku cerita mempunyai 2 macam, yaitu latar berwarna putih bertulisan sederhana. Contohnya seperti ini. Ini adalah cover atau judul atau sampul buku, yang mana latar belakangnya putih dominan, keseluruhan putih, dan mempunyai tulisan yang sederhana, cukupan, tidak terlalu banyak tulisannya. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit saja. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong.
Ini putih, banyak ruang yang kosong, tidak terisi. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak, terpenuhi oleh gambar, cerah matanya. Berikutnya yaitu desain warna penuh dan bergambar, ya, macam cover buku. Yang kedua yaitu desain warnanya itu penuh atau latar belakangnya itu berupa warna secara penuh dan mempunyai gambar yang cukup banyak, tidak hanya tulisan tetapi gambar. Pada jenis ini bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Gambarnya banyak, gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Artinya di sini ada warna yang cukup bervariasi, tidak hanya warna polos saja, tapi ada variasinya. Demikian untuk SPDP. Baik anak-anakku, alhamdulillah untuk pembelajaran jarak jauh kali ini sudah cukup selesai. Semoga rangkuman atau resume subtema 2 ini bisa bermanfaat bagi kalian, agar kalian bisa memahami, bisa menguasai apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kalian tetap sehat serta selalu semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.